Cinta kepada habaib itu karunia, pemberian Allah. Enggak semua orang, Habib, cinta kepada para habaib. Berbicara tentang dalil, yuk kita buka dalilnya. Bukan berarti kami ngomong kami tidak punya dalil, enggak. Bukan berarti kami berbicara tentang kemuliaan para habaib kemudian terbesit dalam pikiran kalian. Kalian mengatakan, oh itu Habib sengaja bawa kedudukan para habaib, bawa kemuliaan para habaib supaya para habaib dimuliakan, supaya para habaib disanjung, supaya para habaib dicintai. Enggak, kami para habaib, catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam penuh barakah, malam penuh rahmat. Yang mendatangkan rahmat adalah baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita atas kekasihnya yang penuh rahmat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Besarkan hati kita, luaskan hati kita akan cinta akan Nabi Muhammad. Hidup kita dengan Nabi, wafat kita menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci habib, percuma. Pengorbananku, darahku, rontoknya gigiku, berangkat belum tentu pulang, hartaku semuanya, nggak usah dibalas apa-apa, nggak usah. Pengorbananku semuanya nggak usah dibalas apa, kecuali satu. Ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Cintanya kalian kepada keluargaku. Ulama besar yang terkenal, Allah angkat makamnya karena kecintaannya kepada Ahlul Bait, saudara. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Hasan Genggong Probolinggo, saudara. Luar biasa kecintaannya para Ahlul Bait. Jangankan ketemu, saudara, ada Habib mau datang, ada Ye mau datang, beliau cium baunya. Nasyummu raihata Rasulillah. Kami cium baunya Rasulullah, kata beliau, saudara. Kiai Hasan Genggong mengatakan kepada orang di sekitarnya, sebentar lagi ada cucu Rasulullah mau datang, saudara. Begitu haji ini datang, saudara, Kiai Hasan Genggong nanya kepada ini haji, supir kamu mana? Haji ini nggak tahu kalau supirnya ini Sayyid, saudara. Supir saya di mobil, Beb, tidur, Beb. Datang Kiai Hasan Genggong ke supirnya, saudara, dibangunkan itu supirnya. Ye bangun, ye bangun, ye. Kaget ini supir. Ini supir nggak pernah bilang kalau dirinya Sayyid, saudara. Hanya beliau paling sering terjadi apa, bikin orang mati. Nggak ada orang yang musuhi beliau kecuali mati. Beliau pernah bilang apa? Tahu nggak, ada orang di muka bumi ini yang kalau dia marah, Allah pun marah. Man ya katanya, man ya ambil. Katanya beliau, anak. Jadi beliau ini kalau udah ngamuk sama orang, nggak lama orang itu meninggal. Karomahnya beliau paling sering terjadi apa, bikin orang mati. Nggak ada orang yang musuhi beliau kecuali mati. Beliau pernah bilang apa? Tahu nggak, ada orang di muka bumi ini yang kalau dia marah, Allah pun marah. Man ya katanya, man ya ambil. Katanya beliau, anak. Jadi beliau ini kalau udah ngamuk sama orang, nggak lama orang itu meninggal. Karomahnya beliau paling sering terjadi apa, bikin orang mati. Malaikat Jibril pun bahkan bersaksi, tidak ada kelompok manusia yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih utama melainkan kelompoknya Nabi Muhammad SAW, melainkan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maka siapa kita? Tugas kita apa? Memuliakan, mencintai, menyayangi, bahkan menunjuk martabat anak keturunan Nabi Muhammad SAW ke martabat yang paling tinggi. Apa perbandingannya? Perbandingannya antara orang kita, orang anak keturunan Nabi Adam
dibandingkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan anak keturunan Nabi Adam, atau dikatakan orang soleh, orang alim, dia ustadz, orang soleh, dia hafal banyak kitab. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh. Kita bisa membayangkan bahwasannya kemuliaan anak keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mewariskan kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau tidur di paha Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah telah diampuni dosa-dosaku yang telah lampau dan yang akan datang?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Anta ma'i," yang artinya adalah engkau bersamaku. Seperti ini kedekatan kepada Rasulullah SAW. Dan juga dari perkataan guru beliau kepada beliau, "Haluka hali wa magamuka ali," yang artinya adalah keadaanmu adalah keadaanku dan kedudukan engkau di sisi Allah. Qala Sayyidi Ahmad Bajahdar, "Inna ziyarata Bashar tanfa' min ad-da'il udal." Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdar ini salah satu Habib yang ada di kota Tari, yang satu-satunya yang di nisan kuburan beliau ada kalimat "Tustajabud du'a'u indahu," diijabai doa di depan nisan. Rabi'atul Adawiyah, beliau seorang wanita menghatamkan Quran di masa hidupnya sebanyak 7.000 kali hataman Quran yang telah beliau lakukan, saudara. Habib Muhammad Al-Muhdar mendengar daripada riwayat ini, beliau mengatakan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, menukil daripada firman ilahi, laki-laki lebih mampu dari wanita. Kalau misalnya Rabi'atul Adawiyah 7.000 kali, Muhammad Al-Muhdar harus lebih banyak. Maka dikatakan Al-Habib Muhammad Al-Muhdar dalam masa kehidupannya berhasil menghatamkan 12 kali hataman Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di pagi 4 kali, di sore 4 kali, itu di luar Ramadan. Masuk Ramadan setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran. Mau fardu mau sunnah. Fardu 17 rakaat. Sunnahnya berapa rakaat? Belum daripada qabliyah ba'diyahnya, tahajudnya, tarawehnya. Kalau dihitung-hitung puluhan kali dia hatamkan. Jika ada anak turun Nabi Muhammad mendolimi aku tidak pernah mendoakan jelek kepada dia. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Tidak pernah hal tersebut aku lakukan kepada anak turun Nabi Muhammad SAW.